Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya mengawali dengan imbauan, ajakan, seruan supaya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak karunia. Yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian coba-coba menghitung nikmat yang telah aku limpahkan kepada kalian, la tuhsuha, kalian gak akan sanggup bisa menghitung-hitungnya, gak akan sanggup, gak akan mampu. Rizki yang melimpah yang ada di dalam tubuh kita itu tidak ternilai harganya. Yang Allah perintahkan kita untuk menyaksikan, yang Allah perintahkan kita untuk bercermin, Allah perintahkan kita untuk menyaksikan diri-diri kita supaya kita tahu diri, supaya kita pun kenal dengan Allah sehingga kita bisa bersyukur kepadanya. Karena dengan apa yang ada pada diri kita ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan kita itu sempurna, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Dengan sebab kita mencermin, dengan sebab kita memperhatikan diri kita sendiri, maka akan nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di atas muka bumi itu terdapat tanda-tanda yang sangat hebat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, dan Allah perintahkan, dan pada diri-diri kalian itu pun terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun, tidakkah kalian menyaksikan, tidakkah kalian melihat kepada diri-diri kalian? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah aku telah bikin, bukankah aku telah buatkan, bukankah aku telah berikan, aku jadikan bagi mereka manusia ainain, matanya dua, yang kalau kita lihat mata kita ini subhanallah nggak ada nilainya, Pak. Anda punya Pajero Sport, Anda punya mobil sport, Anda punya sekian banyak harta, tapi Anda nggak mampu, nggak bisa melihat wajah Anda, nggak bisa melihat wajah kedua orang tua Anda, nggak bisa melihat wajah anak-anak Anda. Apa manfaatnya Pajero Sport? Apa manfaatnya mobil-mobil mewah? Nggak ada manfaatnya. Anda bisa duduk di jok yang empuk, tapi Anda nggak bisa melihat seperti apa indahnya mobil yang Anda kendarai. Nggak ternilai, Pak, nikmat mata. Walisanan, demikian pula aku sudah kasih, kata Allah, aku berikan kepada kalian lisan, lidah, yang dengannya kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Aku suka ini, aku suka itu, aku mau ini, aku pengen itu, aku nggak suka dengan itu, aku nggak ingin itu.
Kita bisa mengungkapkan isi hati kita dengan alat yang bernama lidah. Akan sangat menyedihkan jika kita memiliki harta yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, tapi kita dapati diri kita dapati keluarga kita nggak punya lidah untuk berbicara. Apa manfaatnya uang ketika itu? Nggak ada manfaatnya. Dan Allah berikan juga perhiasan bagi lidah berupa 2 buah bibir, sehingga lidah menjadi indah bentuknya dengan sebab perhiasan yang Allah lekatkan pada mulut-mulut manusia yang membantu bagi mereka untuk mengkonsumsi makanan dan untuk mempercantik, memperindah wajah-wajah mereka. Karena itu fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian banyak mengingat aku, kata Allah. Dimanapun kalian berada, ingatlah diriku. Zikir kepada Allah, mengingat Allah itu enggak selalu di masjid. Mengingat Allah di atas ranjang, mengingat Allah di meja makan, mengingat Allah ketika keluar masjid, mengingat Allah ketika masuk kamar mandi, mengingat Allah ketika keluar daripada kamar mandi. Itu semua sudah diajarkan dalam paket sunnah. Amalan keseharian sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjadi insan yang banyak mengingat Allah. Makan pakai tangan kanan, zikrullah. Makan mengucapkan bismillah, zikrullah. Setelah makan dia ucapkan alhamdulillah, itu pun zikrullah. Kita duduk-duduk di masjid menambah wawasan Islam, itu pun zikrullah. Dan zikir yang paling besar apa, Pak? Zikir yang paling besar apa? Hah? Apa? Baca Quran, ada lagi yang lain? Hah? Kalimat tauhid la ilaha illallah, ada lagi yang lain? Zikir yang paling besar apa? Salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa iqamis salah. Bacalah apa yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitab. Bacalah Quran. Wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu betul-betul menghalangi pelakunya, menghalangi orang yang menegakkan dari perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, perbuatan-perbuatan yang memalukan, wal munkar, dan perbuatan-perbuatan maksiat, kemungkaran, kezaliman. Tegakkan salat. Ayat berikutnya apa? Wala dzikrullahi akbar. Salat adalah zikir yang paling besar, di mana seorang kontak dengan Sang Pencipta, di mana seorang betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah ketika ruku, ketika sujud. Wala dzikrullahi akbar. Zikir yang paling besar adalah as-shalah di antaranya. Washkuruli wala takfurun. Dan hendaknya kalian bersyukur kepada diriku, dan jangan coba-coba kalian kufur terhadap apa yang telah aku berikan kepada dirimu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya mau ngasih pertanyaan. Kita kan sering ngomong, Pak, disebut nama Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Pak? Apa artinya? Itulah kelebihan kita, Pak. Kita bisa ngomong tapi nggak tahu artinya, Pak. Itulah pentingnya belajar. Dengan sebab ilmu terbuka wawasan. Oh, maksudnya ini. Shalla itu artinya sholawat. Sholawat.
sallallahu, Allah bersolawat, alaihi, atas beliau, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallam, dan keselamatan untuknya. Kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu bersolawat kepada Nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya berdoa. Jadi kalau kita mengucapkan sallallahu, itu artinya apa? Semoga Allah bersolawat kepada Nabi. Itu artinya. Jadi kalau kita solawat artinya apa? Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sallallahu, Allah bersolawat untuk Nabi. Maknanya apa? Sama dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Maksudnya apa solawat? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya menyebutkan dari seorang ulama, Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bahwasanya arti Allah bersolawat, thana'ullahu inda malakil a'la. Allah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang paling terbaik di sisi para malaikatnya. Jadi arti sallallahu alaihi artinya apa? Allah menyanjung Nabi Muhammad di sisi para malaikatnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau kita yang bersolawat berarti apa? Kita meminta, ya Allah, angkatlah penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikatmu. Muliakanlah beliau. Itu artinya. Sekarang wasallama, arti wasallama adalah semoga Allah memberikan keselamatan yang sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan-kekurangannya mohon dimuliakan beliau, sehingga tidak ada kekurangan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengangkat derajat beliau dengan setinggi-tingginya dan menutup seluruh kekurangan-kekurangan sehingga beliau menjadi insan yang paling sempurna. Karena itu rugi orang yang disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggak mau bersolawat. Jibril pernah datang ke Masjid Nabawi, kemudian menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung berucap, ragima anfu imri'in, ragima anfu imri'in, celaka dan rugi, dzukirta indaka falam yusalli alaika, celaka dan rugi bagi seorang hamba yang disebut namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia enggak mau bersolawat. Kul amin, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan kepada engkau, katakan amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qultu amin, aku pun mengatakan amin. Kalau malaikat Jibril berdoa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan, kira-kira dikabulkan enggak Pak doanya? Dikabulkan. Berarti celaka sudah bisa dipastikan celaka dan rugi orang yang disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak mau bersolawat. Cuman pertanyaannya, kalau disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu jamaah, apakah wajib bagi setiap jamaah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak wajib. Fardunya cuman kifayah. Jadi satu jemaah, jika sudah ada satu orang yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka cukup jemaah tersebut, tidak ada yang berdosa. Jelas sampai sini? Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita enggak kenal Allah jemaah. Tanpa perjuangan beliau kita enggak kenal agama. Tanpa perjuangan beliau kita enggak akan pernah ngerti bagaimana cara beramal dengan amalan yang soleh. Kita enggak akan pernah tahu. Tapi disebabkan karena cintanya,
disebabkan karena semangat beliau untuk berdakwah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, mengangkat setinggi-tingginya Islam. Akhirnya dari Mekah sampai juga ke negeri kita Indonesia, dakwah la ilaha illallah. Kan itu Allah sebutkan, Allah sifatkan. Siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul. Sifat yang pertama, beliau adalah seorang utusan. Utusannya Allah. Min anfusikum. Dia juga manusia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang ini, kata Allah, dia memiliki rasa iba yang sangat tinggi kepada kaum mukminin. Beliau tidak mau kalau umatnya itu terbebani dengan agama. Karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah melukiskan bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beramal. Disebutkan dalam hadis Muslim, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'al amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul telah meninggalkan amalan-amalan yang soleh, padahal beliau sangat pengen sekali untuk beramal dengan amalan-amalan tersebut, tapi sengaja ditinggalin. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah amalan atau ada beberapa amalan-amalan sengaja ditinggalkan, padahal beliau itu pengen sekali beramal dengan amalan tersebut, tapi sengaja ditinggalkan. Khasyata. Kenapa ditinggalkan? Khawatir an ya'mala bihi ummatuh. Khawatir nanti umatnya ikut. Ketika umatnya sudah biasa dengan amalan yang biasa dilakukan sama Nabi, ikut-ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara Quran masih turun, fayufradu alaihim, sehingga nantinya takut-takut kalau amalan tersebut yang asalnya sunnah jadi wajib. Kan itu Nabi tinggalkan. Kenapa Nabi meninggalkan amalan yang soleh? Kan soleh amalannya. Bersiwak misalnya sebelum sholat, itu kan bagus, tapi ditinggalkan sama Nabi. Atau melakukan amalan-amalan yang lain ditinggalkan sengaja oleh Nabi. Khawatir kalau umatnya nanti ikut, ketika umatnya sudah ikut tiba-tiba turun perintah diwajibkan amalan tersebut. Khawatir kalau umatnya nggak sanggup nanti dosa. Lihat ya, Nabi Muhammad SAW saking sayang sama umatnya. Dalam kasus yang lain, Nabi Muhammad SAW ketika sedang bermajelis dipanggil sama orang Arab Baduy. Orang Arab pegunungan itu nggak kenal pendidikan. Orang-orang Muslim, orang-orang beriman, kalau berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW itu sebutannya cuma dua, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, itu aja. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Jadi kalau para sahabat panggil Nabi dengan dua sebutan ini. Tapi kalau orang Arab Baduy nggak dipanggil nabinya, nggak dipanggil rasulnya, ya Muhammadu. Arab Baduy nggak kenal pendidikan, dengan nada yang tinggi. Nabi Muhammad SAW di masjid dengar ada salah seorang dari kalangan umatnya dengan nada yang tinggi memanggil Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan sebutan nama, bukan pangkatnya, bukan kedudukan beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, tidak, tapi dipanggil namanya Muhammad SAW. Ini kan tidak beradab. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau langsung menjawab, na'am,
dengan nada yang lebih tinggi. Saya kasih contoh ya. Misalnya Arab Baduy, dia memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan volume anggaplah 4. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat iya dengan volume yang lebih tinggi dari orang tersebut, 5 volumenya. Sekarang saya mau kasih pelajaran buat teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Tahu nggak sebabnya kenapa? Misalnya ada orang panggil Muhammad, ya Muhammad, nadanya kan kencang. Dijawab iya dengan nada yang lebih kencang. Tahu nggak sebabnya apa? Ada yang tahu sebabnya apa? Hah? Cinta. Cinta dari mana? Hah? Terus kenapa memangnya? Taib, itu jawabannya. Jawabannya dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lah. Hai orang-orang yang beriman, kalian kalau bicara sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan diangkat suaranya. Enggak boleh, haram. Allah yang perintahkan. Hai orang yang beriman, kalau bicara dialog, ngobrol, panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan tinggi. Nadanya rendah. Jangan kalian angkat suaranya. Emangnya kenapa? Ada hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kau nekat, kau panggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau panggil nama beliau dengan nada yang tinggi, hari itu amalanmu akan aku gugurkan, kata Allah. Ngeri kan? Wa antum la tash'urun, sudah aku gugurkan, engkau enggak sadar. Kalau amalan itu aku gugurkan. Ada dari sekian amalan-amalan soleh aku gugurkan gara-gara engkau tidak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pengen kalau orang Arab Baduy ini amalannya gugur. Karena itu ketika panggil Nabi Muhammad dengan volume 4, Nabi Muhammad memanggilnya, menjawabnya dengan volume 5. La ilaha illallah, sayang sekali sama umatnya. Hal-hal yang seperti itu pun diperhatikan. Ini orang kalau dibiarkan amalannya gugur. Nabi nggak pengen. Karena itu Nabi mengangkat suaranya supaya orang ini suaranya tidak mengalahkan suara Nabi. Ini namanya apa? Beliau nggak suka kalau ada beban dipikul oleh umatnya. Harisun alaikum, semangat sekali untuk memberikan kebaikan bagi kalian, kata Allah. Dalam hadis Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan Nabi pernah ngisi pengajian. Ketika ngasih pengajian, beliau membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kasih sayang para nabi terhadap umatnya. Dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah meminta doa, minta kepada Allah, wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah, jauhkan juga anakku ya Allah dari praktek-praktek kesyirikan. Para nabi takut sama syirik. Para nabi takut dengan amalan-amalan syirik. Beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah, syirik.
Menyamakan Allah dengan makhluknya, memberikan sesuatu yang khusus untuk Allah kepada makhluk, syirik. Nabi Ibrahim nggak pengen, takut beliau. Dan beliau minta penjagaan juga buat anaknya. Ya Allah, tolong anak-anakku ya Allah, jaga dari kesyirikan, jangan sampai ya Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena sungguh ya Allah, kesyirikan ini betul-betul menyesatkan banyak manusia. Perhatikan kasih sayang Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, orang yang menerima dakwahku ya Allah, itu adalah bagianku. Paham maksudnya bagian saya? Aku adalah dia, dia adalah aku. Artinya, ya Allah, jangan kau sakiti dia, jaga dia ya Allah, dia pengikutku, itu maksudnya. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, orang yang menerima dakwahku, dakwahnya Ibrahim alaihissalam, maka ketahuilah ya Allah, itu adalah bagianku. Jaga dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, jangan kau siksa dia ya Allah, jangan. Itu maksudnya. Wa man asani, orang-orang yang belum menerima dakwahku ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni saja. Ini kasih sayang bukan? Kasih sayang Nabi Ibrahim kepada umatnya. Setiap nabi itu cinta sama umat. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepada saya ya Allah, jangan kau azab ya Allah, tapi ampuni ya Allah, berikan hidayah. Ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau kita dapati anak-anak kita nakal, jangan didoakan jelek, tapi biasakan untuk mendoakan kalimat-kalimat yang bagus. Semoga Allah menjadikan engkau ulama. Padahal bandel sekali anaknya. Kalau dikandani, kalau dikasih tahu susah, ngeyel, nganyel kayak. Biasanya orang tua kalau mengucapkan kalimat-kalimat dalam keadaan benci, itu kalimatnya kadang kotor. Ini sebetulnya nggak diajarkan di dalam Islam. Upayakanlah kalimat-kalimat yang keluar, apalagi buat anak-anaknya sendiri, ucapan-ucapan yang bagus. Nah, jangan nakal, semoga engkau jadi ulama nantinya. Karena doa ibu itu dikabulkan, entah kapan pasti dikabulkan sama Allah. Dasar anak nakal. Lah kalau dikabulin gimana bu? Jadi anak nakal dia. Dasar anak gak berguna. Hati-hati. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, orang yang bermaksiat kepada saya ya Allah, ampuni saja ya Allah, berikan hidayah. Seperti itu. Kemudian setelah beliau membaca surat Ibrahim, maka beliau membaca surat Al-Maidah yang berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau menghukum mereka umatku ya Allah, ketahuilah ya Allah, mereka juga hamba-hambamu ya Allah. Kalau orang-orang yang bermaksiat kepada diriku ya Allah, tidak mau mengikuti jalanku di dalam beribadah kepada dirimu ya Allah, kalau kau pengen menghukum mereka, mereka juga masih hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau memberikan ampunan untuk umatku ya Allah, memaafkan mereka ya Allah, maka sungguh engkau maha perkasa ya Allah. Engkau maha bijaksana akan keputusan engkau ya Allah. Maafkan. Ini kecintaan Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As selepas membaca potongan ayat dalam surat Ibrahim dan surat Al-Maidah, tiba-tiba Nabi Muhammad sujud. Ini disaksikan sama para sahabat ya di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi sujud wabaka, seraya menangis. Nangis lama dalam keadaan sujud. Kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam, memerintahkan Jibril, sal Muhammadan, tanya Muhammad, ma yubki, kenapa dia menangis? Wallahu a'lam, Allah itu maha tahu. Enggak perlu bertanya tahu kenapa beliau menangis. Cuman Allah juga pengen kalau umatnya mengetahui kenapa Nabi Muhammad nangis.
Maka Jibril pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mewahyukan kalimat, ma yubkika ya Muhammad. Allah berpesan kepada aku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya dan dia lebih tahu. Cuman dia pengen memberikan informasi buat umatnya, buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah engkau menangis? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan sujud tiba-tiba bangun. Maka beliau mengucapkan apa, Pak? Beliau mengucapkan apa, Bu? Ummati, ummati, ummati. Yang disebut nama kita, Pak. Yang dikhawatirkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata kita, Pak. Ya Allah, umatku ya Allah. Ya Allah, umatku ya Allah. Jika Ibrahim cinta sama umatnya, jika Isa cinta sama umatnya, aku pun cinta kepada umatku ya Allah. Jaga umatku ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga ya Allah. Jaga mereka daripada jahanam ya Allah. Ummati, ummati. Perhatikan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau nggak kenal kita, beliau belum ngerti wajah kita seperti apa, tapi beliau sudah memintakan ampunan kepada Allah untuk diri kita. Sekarang pertanyaannya saya balik, sejauh mana kecintaan Anda kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan surga buat kita, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan penjagaan supaya kita nggak masuk ke dalam neraka, lantas kecintaan kita kepada beliau sekarang sampai mana? Kadang kita nggak tahu sunah-sunah beliau, kadang kita nggak tahu makanan kesukaan beliau, kadang kita nggak tahu amalan yang paling dibenci sama beliau. Jika kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mulai detik ini pelajari apa sih yang diajak, apa sih yang dibawa, apa sih yang diajarkan, apa sih yang diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihissalam pun mengatakan kepada Allah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menangisi akan nasib umatnya ya Allah. Maka Allah menjawab tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhab ila Muhammadin, hai Jibril, pergilah kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul lahu, sampaikan kepada dia, inna sanurdi ummataka wala nasu'uka. Sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril alaihissalam, aku akan meridhai umatmu dan aku tidak akan berbuat jahat sama umatmu. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali memang kalau orang yang enggak mau. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali umat yang memang enggak mau masuk surga. Qila, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, emang ada ya Rasul orang yang enggak mau masuk surga? Siapa mereka? Qala man ata'ani dakhala al-jannah, orang yang ngikutin aku, yang mau ngikutin ajaranku, yang mau mengikuti tata cara beramal yang aku contohkan, dakhala al-jannah, itulah orang-orang yang pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad ya'ba, orang yang enggak mau ngikutin aku, orang yang tidak mau tunduk dengan perintahku, orang yang tidak mau mengikuti jalanku, itulah orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada hambanya sampai hamba itu mau mengikuti nabinya. Di dalam sholat 5 waktu kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah. Kalimat ini kalimat ikhlas, Pak, kalimat yang mengajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu ikhlas. Jika ada orang memuji bapak, jika ada orang memuji ibu-ibu, Masya Allah ya masjidnya bagus disebabkan karena Anda sedekah marmer misalnya. Ini masjid disebabkan karena pengorbanan Anda,
akhirnya masjidnya menjadi makmur, Masya Allah, katakan segera Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji milik siapa? Milik Anda? Milik Allah. Ingatkan hati kita supaya jangan takjub. Alhamdulillah, yang layak dipuji bukan saya. Alhamdulillah, yang layak dipuji adalah Allah. Kalimat Alhamdulillah itu mengingatkan kita bahwasanya yang hak untuk mendapatkan pujian bukan saya, bukan Anda bapak-bapak, dan juga bukan panjenengan ibu-ibu, bukan. Yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika muncul pujian, Masya Allah Anda hafal Quran, Masya Allah Anda sergap sekali sholatnya, Masya Allah tertib, disiplin, 5 waktu di masjid, nggak pernah ketinggalan, sebelum azan pasti di masjid. Katakan segera Alhamdulillah, yang layak dipuji adalah Allah. Segala puji-puji itu bukan milik saya, semua milik Allah. Saya bisa datang ke masjid sebelum azan, Allah yang menghendakinya. Saya bisa ruku, saya bisa sujud karena Allah yang memudahkan jalan bagi saya. Kalau enggak percaya, baca surat Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Hai segenap kaum mukminin, hai orang-orang yang beriman, jangan ikutin langkah-langkah setan. Jika kalian nekat ngikutin langkah-langkah setan, ketahuilah setan itu kerjaannya mengajak kepada perbuatan yang keji, zina, dan juga perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jangan diikuti. Kalau bukan fadlullah, keutamaan dari Allah, warahmatuh, kalau bukan karena rahmat dari Allah, ma zakka minkum min ahadin abada, enggak ada satu orang pun di antara kalian, kata Allah, yang bisa mensucikan dirinya. Enggak ada satu orang pun yang bisa ruku, enggak ada satu orang pun yang bisa sujud, enggak ada satu orang pun yang bisa beriman, enggak ada satu orang pun yang bisa beramal soleh. Walaula fadlullah alaikum warahmatuh. Semua itu terjadi karena keutamaan yang Allah limpahkan dan rahmatnya yang Allah limpahkan kepada hamba-hamba tersebut. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Bapak-bapak bisa ruku, bapak-bapak bisa sujud, ibu-ibu bisa menghadiri pengajian rutin, bisa baca Quran, bahkan bisa menghafal Al-Quran. Allah yang menginginkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, penguasa alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang memiliki kasih sayang dan rahmat yang luas, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'bud ya Allah, aku ikrarkan ya Allah, hanya untuk Engkau ya Allah aku beribadah, enggak kepada yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku berdoa minta pertolongan, hanya kepada Engkau. Ayat berikutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa dinamakan siratal mustaqim? Kata Ibnu Katsir ada 3 sebabnya. Dinamakan siratal mustaqim, jalan yang lurus, karena jalan itu emang gak ada belokannya. Artinya pasti ada tuntunannya, gak mungkin enggak. Yang kedua, jalan tersebut ada akhirnya, jadi pasti akhirnya adalah surga. Yang ketiga, jalan tersebut mudah untuk dilalui. Contohnya apa? Anda nggak bisa sholat diri, silahkan duduk, kan gitu. Segala macam bentuk ketentuan di dalam Islam itu mesti ada keringanan di dalamnya. Anda sakit, silahkan batalkan puasa. Anda safar, silahkan batalkan puasa. Nggak selalu saklek hukum Islam. Itulah syiratal mustaqim. Sekarang pertanyaannya, saya sengaja mampir ke dalam surat Al-Fatihah. Kita pengen tahu Pak, ibu-ibu juga mungkin pengen tahu,
Kalau kita di dalam sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, berikanlah aku ihdina, hidayah. Aku minta kepada engkau ya Allah hidayah kepada jalan yang lurus. Kita pengen tahu apakah Al-Fatihah kita diijabahi oleh Allah. Kita harus tahu Pak, segala sesuatu itu ada tandanya. Orang yang bertobat dan tobatnya diterima ada tandanya. Dalam surat Al-Furqan ada seorang pembunuh, pezina, ada seorang pelaku maksiat, kembali kepada Allah, kita akan bisa lihat ini orang tobatnya diterima nggak sama Allah. Itu ada tandanya. Apa tandanya? Dalam surat Al-Ahzab, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Sesungguhnya orang yang bertobat kembali kepada Allah dengan penuh keimanan dan dia beramal dengan amalan yang soleh, tobat, ada tandanya. Kapan tobat itu diterima? Seperti apakah ciri-ciri orang yang bertobat dan tobatnya diterima? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang kemarin biasa melakukan hal-hal yang buruk, Allah ganti menjadi hal-hal yang positif. Sebelum dia tobat nggak pernah ke masjid, sekarang katanya dia tobat, rajin ke masjid. Dulu nggak pernah nyentuh mushaf, ketika orang ini tobat, rajin baca Quran, rajin bersedekah. Itu tanda kalau tobatnya diterima sama Allah. Mudah untuk melakukan hal-hal yang positif. Sekarang ihdinas siratal mustaqim juga punya tanda. Kita kan minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku hidayah kepada siratal mustaqim. Ada tandanya. Jika kita ingin mengetahui apakah ihdinas siratal mustaqim yang kita panjatkan, apakah ucapan amin yang kita panjatkan kepada Allah itu dikabulkan olehnya, ada tandanya. Tandanya disebutkan dalam surat Nur. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau kalian nggak mau, diancam sama Allah ya, kalau kalian nggak mau taat sama Allah dan Rasul, ketahuilah Rasul-Rasul kami itu menanggung beban sesuai dengan tugas yang kami letakkan di pundaknya. Apa tugas Rasul? Menyampaikan. Kalau Rasul sudah menyampaikan, diikuti, berarti emang itu yang diharapkan. Tapi kalau ucapan Rasul, seruan Rasul sudah menyampaikan, nggak diikutin sama umatnya, nggak ada dosa atas beliau. Itu maksudnya. Wa alaikum ma humiltum. Adapun kalian, kata Allah, jika kalian tidak mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti ajarannya, wa alaikum ma humiltum, kalian akan menanggung akibat dari kalian tidak mentaatinya. Ada ancaman di situ. Kemudian kata Allah, inilah tandanya. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kalau kalian ikut dia, perhatikan kalimatnya ya, jika kalian ngikut beliau, kalau kalian ngikutin jalan beliau, contoh ibadahnya sama seperti Rasul, cara makannya, cara beribadahnya sama seperti Rasul, tahtadu, itu tanda kalau engkau mendapatkan hidayah. Jadi mulai sekarang kita cocokkan Pak, kita masih makan pakai tangan kiri enggak? Kalau kita masih makan dan minum pakai tangan kiri, kita belum dapat hidayah. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan kecuali dengan tangan kanan. Ini hal-hal yang kecil. Ketika kita makan suatu makanan, kita minum suatu minuman, sudahkah membaca bismillah di awalnya? Jika belum, berarti Anda belum mendapatkan pengabulan doa dari ihdinas siratal mustaqim.
Ketika Anda makan, ketika Anda minum, selesai daripada makan dan minum, sudahkah Anda mengucapkan Alhamdulillah? Jika Anda sudah mengucapkan Alhamdulillah, Anda berupaya dalam hal yang kecil, makan, minum, tidur, kamar mandi, Anda berupaya untuk mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, apalagi hal-hal yang besar. Sudahkah takbir Anda sama seperti Muhammad SAW? Karena takbir beliau itu ada dua riwayat ya, satu sampai telinga. Karena Nabi SAW idza kabbara, Nabi SAW kalau bertakbir, yuhadhi baina udhunaihi. Lafaz yang pertama itu telapak tangannya Allahu Akbar ketika takbir itu sejajar dengan dua daun telinga yang atas. Lafaz yang lain mengatakan yuhadhi baina manqibain, itu sejajar dengan pundaknya. Ada dua riwayat memang. Jadi takbir Nabi Muhammad kadang sampai ke kuping, ada juga riwayat yang sampai ke pundak. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih tepat? Allahu Akbar setelinga atau Allahu Akbar sedada, sepundak? Mana yang lebih tepat? Ini baru sholat ya, baru takbir, belum rukunya, belum sujudnya. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, wajib bagi kita untuk mengikuti Muhammad dalam setiap amalannya. Sekarang mana yang lebih tepat? Sekuping atau sepundak? Sama-sama sahih riwayatnya. Semuanya tepat. Terus gimana? Cara prakteknya gimana? Dua-duanya dikumpulkan gini? Satu sepundak, satu sekuping? Nggak mungkin. Jawaban yang paling tepat itu madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang paling pintar ngomong. Imam madhab kan ada 4. Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas, setelah itu Muhammad bin Idris, Syafi'i, terakhir Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i nggak sempat ketemu Imam Hanafi, tapi Imam Syafi'i sempat belajar sama Imam Malik, sempat belajar juga sama Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Dan Imam Ahmad termasuk murid seniornya Imam Syafi'i. Yang paling paham tentang fikih adalah Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Beliau berpendapat untuk permasalahan seperti ini dikompromikan saja. Jika ada dua hadis yang kelihatannya kok berseberangan, sepertinya kok nggak rukun, satu mengatakan ini, satu mengatakan segini, mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat itu dikompromikan. Lantas mana yang paling tepat? Ujung jari sampai ke daun telinga, telapak tangan bawah sampai ke pundak, berarti di tengah-tengah. Ini yang paling tepat. Kalau Imam Ahmad kadang gini, kadang gini. Mana yang lebih tepat? Pendapat Imam Syafi'i, bisa mengkompromikan dua hadis sekaligus. Allahu Akbar. Yang satu sampai daun telinga, kafnya, ujung tangannya sampai ke pundak. Jelas sampai sini? Maka kalau kita ingin mendapatkan barokah dari ilmu yang sudah kita pelajari, maka cocokkan amalan kita dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita ingin mendapatkan sekian banyak kemudahan-kemudahan untuk beramal, maka jadikanlah takwa sebagai modalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang suka memberi. Ini buat apa ya, ajakan buat saya, buat teman-teman, buat rekan-rekan di sini. Jangan bakhil. Jangan pelit. Segala sesuatu yang ada di tangan kita itu habis, akan binasa. Apa yang kita berikan di jalan Allah justru itu yang awet. Allah mengatakan, "Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Apa yang ada di tangan kalian pasti hancur. Apa yang ada di tangan kalian pasti habis. Wa ma indallah, tapi apa yang kalian titipkan atas nama Allah, baqin, itulah yang mengekalkan kalian. Karena itu wa amman a'ta, maka siapa yang suka memberi, wattaqa, dan dia jadikan dirinya sebagai insan yang bertakwa, dia berupaya untuk
menjadi insan yang bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kalimat husna. Kata para ulama, al husna di sini adalah la ilaha illallah, ikhlas. Ketika dia bertakwa, ketika dia memberi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kayak gini, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan buat orang tersebut jalan-jalan kemudahan. Apa syaratnya tadi? A'ta, suka memberi, hatinya lapang. Wattaqa, yang kedua bertakwa, hatinya bersih, memperbaiki jiwanya dengan meninggalkan larangan-larangan. Wasaddaqa bil husna, kembali dia ikhlaskan seluruh amalannya karena Allah. Berarti mulai dari apa? Hati. Jika Anda ingin mendapatkan sekian banyak kemudahan di dalam Islam, enggak ada jalan buat Anda kecuali mulailah dengan membenahi hati. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, langsung diperintahkan, idhab ila fir'aun innahu tagha. Hai Musa, hai Harun, berangkat kalian berdua ke rumah siapa? Fir'aun. Dakwahi dia, karena dia adalah orang yang melampaui batas. Nabi Musa minta dulu sama Allah, yang akan dihadapi ini pembunuh berdarah dingin. Bukan orang saja yang dibunuh, bayi disembelih di depan ibunya. Apa enggak kejam orang ini? Enggak kenal perasaan orang ini. Ini orang kalau sudah ngebunuh, sudah ngebunuh. Sampai-sampai diriwayatkan kalau Fir'aun ngelihat ada orang Mesir lewat, rambutnya berantakan, enggak enak dipandang, panggil Al-Gojo, penggal. Kenapa? Saya enggak suka lihat dia. Itu Fir'aun, enggak kenal kasih sayang. Musa alaihissalam paham betul ini monster ini yang akan dihadapi, mengerikan. Fir'aun tukang jagal, tukang bunuh orang. Karena itu Nabi Musa minta kepada Allah. Apa doanya? Anda sudah hafal? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziri Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbiha katsira wa nadhkuruka katsira. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, aku minta lapangkan dulu hatiku ya Allah. Ngadepin orang ini enggak gampang. Aku butuh ketenangan dulu ya Allah. Tolong ya Allah, lapangkan hatiku. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah apa? Kelapangan hati. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat buat Nabi Muhammad tadi dalam surat Toha ya. Kalau sekarang dalam surat Al-Insyirah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah berikan kepada engkau berupa kelapangan hati di dalam hatimu? Pertanyaan dari saya, Nabi Muhammad minta enggak? Minta enggak? Enggak minta. Langsung dikasih sama Allah. Ini namanya apa? Kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Musa minta dulu sama Allah, ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, lepaskan ikatan yang mengikat lidahku ya Allah. Aku enggak pandai ngomong ya Allah. Jadikan aku pandai ngomong ya Allah, yafqahu qawli, supaya orang yang dengar ucapanku dia langsung paham ya Allah. Itu permintaan Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak minta, langsung dikasih. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku yang melapangkan untukmu berupa kelapangan hati? Wa wada'na anka wizrak, dan akulah yang meletakkan dosa-dosamu. Artinya apa? Nabi Muhammad enggak punya dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa itu menjadikan pundakmu terasa terbebani. Sekarang kita putar pemahaman ayatnya. Nabi Muhammad lapang. Di antara kelapangan hati yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah jauhkan dari dosa, karena dosa itu akan membuat beban di pundak sehingga orang sulit untuk beramal. Sekarang jika Anda
sulit untuk beramal, berarti ada dosa yang Anda belum bertobat di situ. Sholat malam kok susah ya? Bangun qomat, bangun alhamdulillah pas adzan. Tapi kalau sebelum adzan susah sekali. Ada dosa yang Anda belum bertobat di situ. Qiyam lail sepertiga malam, sulit sekali bangunnya. Final Piala Euro, bangun dia. Itu ada dosa, Pak. Kalau jajan yang enak-enak gampang keluar duitnya. Tapi kalau buat masjid, ya Allah, cari duit 1000 yang paling jelek. La ilaha illallah. Berat untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa sebabnya? Ada dosa yang masih membebani pundaknya, sehingga hatinya belum insyirah, belum lapang hatinya. Adapun Nabi Muhammad SAW dilapangkan hatinya. Ada sifatnya di situ. Ada cirinya, ada sebabnya. Kenapa Nabi Muhammad hatinya lapang? Sehingga mudah sekali untuk berjihad, mudah sekali untuk qiyam lail. Kata para ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qiyam lail yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 jam. Ini sholat malamnya beliau 7 jam. Kalau kita, masya Allah, 7 menit aja lah udah kayak orang paling soleh sekampung. Padahal cuma 7 menit sholatnya. Nabi Muhammad berapa? 7 jam. Kenapa kok beliau mudah sekali? Pernah beliau bersedekah dengan satu lembah berupa kambing. Ada orang minta, ya Muhammadu, orang musyrik Pak, ini orang musyrik. Ya Muhammadu i'ti min malillahi alladhi indaka. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minta harta yang Allah berikan kepada engkau. Nabi Muhammad baru perang menang, dapat gonimah, harta rampasan perang berupa kambing ketika itu. Kalau dikumpulkan satu lembah, satu sawah isinya kambing semua, ribuan. Sekarang datang orang minta, harta yang dititipkan oleh Allah kepada engkau aku pinta, mana? Aku minta kepada engkau. Kalau Bapak jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang minta kambing, dikasih berapa Pak? Kasih duit aja 100.000 sama pergi, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilepas semua kambing, ambil sana bawa pulang. Apa sebabnya? Orang ini sudah menyebut nama Allah. Aku minta harta yang Allah titipkan kepada engkau, berikan. Mana? Harta ghanimah kan hartanya Allah. Dikasih semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa sama orang tersebut. Ini orang musyrik. Ternyata orang musyrik ini sampai kepada kampungnya. Ketika sampai di kampung, dia katakan, ya ma'asyarul qaum, hai orang-orang kampung, udkhulul Islam, masuklah kalian ke dalam Islam. Wallahi inni ji'tu min indi atau min inda rajulin, sungguh aku baru saja bertemu dengan seorang yang bersedekah. Kalau sudah bersedekah, la yakhafu faqah, yang sifat sedekahnya itu enggak takut miskin. Akhirnya sekampung dikasih kambing, akhirnya semua masuk Islam gara-gara apa? Sedekah. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka curigai hati kita, masih ada dosa yang kita belum kembali kepada Allah. Karena itu mulailah dengan memperbaiki hati. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Orang ini kalau sedekah luar biasa. Di antara bentuk sedekahnya ada maling orang Pakistan. Yang pernah umrah mesti tahu, di Arab Saudi itu banyak orang Pakistan. Ini orang Pakistan naik pagar masuk ke dalam rumah mencuri. Kebetulan nggak dapat apa-apa. Kemudian ditangkap. Setelah ditangkap, ternyata dilaporkan polisi. Ternyata yang dicuri adalah rumah ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Ketika ditanya, ada apa kok ribut-ribut? Pak, rumah kita baru kecurian. Dan sekarang malingnya kemana? Sekarang malingnya sudah kita laporkan polisi, sekarang sudah ada di kantor polisi. Maka ulama ini langsung telepon kantor polisi, tolong malingnya kembalikan ke rumah saya. Kembalikan ke rumah saya. Akhirnya sama polisi dikembalikan ke rumah ulama ini, diajak dialog, setelah itu diajak makan bareng. Makan bareng sama maling ya, makan bareng.
Karena ulama ini memandang dia mencuri pasti ada sebabnya. Kita dilihat dulu sebabnya apa. Saking baiknya sampai seperti itu. Diajak makan bareng, setelah itu adzan subuh. Diajak, maling, sholat subuh dulu. Sholat subuh. Setelah sholat subuh, ini ulama memerintahkan murid-muridnya, itu murid saya ya. Maling dianggap muridnya, itu murid saya, tolong jaga supaya jangan kemana-mana. Kemudian ulama ini ceramah, pelajaran tafsir ba'da subuh. Kemudian pulang ke rumah, ditanya, kamu kenapa mencuri? Jawabannya apa? Ibu saya di Pakistan baru saja sakit dan tidak akan diberikan obat kecuali setelah membayar uang sekitar 7.000 rial. 7.000 rial sekitar berapa? 28 juta ya? Atau 280 juta, sekitar itu. 28 juta atau 280 juta, saya nggak tahu nilainya. Kemudian ulama ini mengatakan, kenapa harus mencuri? Karena nggak ada jalan yang lain. Akhirnya beliau mengeluarkan uang sekitar 15.000 rial. Ini untuk berobat ibumu, sisanya untuk kamu pulang kampung, temui ibumu. Kalau ada sisa untuk anak dan istrimu, pulang ke sana. Ini orang yang sangat baik sekali. Tapi bersamaan dengan itu, murid-muridnya kalau cerita, seperti apa sih doanya Syekh bin Baz? Allahumma aslih qalbi. Setiap sholat, di waktu-waktu luang, dia katakan, Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaiki hatiku ya Allah. Ya Allah perbaiki hatiku. Orang sesoleh seperti ini keadaannya, tetap curiga sama hatinya. Ya Allah tolong perbaiki hatiku. Kalau hati sudah diperbaiki sama Allah, maka orang ini akan mudah untuk melakukan sekian banyak amalan yang soleh. Karena itu kita mulai dengan membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, minta kepada Allah ats-tsabat dan istiqamah, minta sama Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih sehingga mudah untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Kiranya ini yang bisa saya sebutkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah lagi keliru, jelas itu datang dari saya dan saya minta maaf kepada para hadirin. Semoga apa yang kita upayakan di sini merupakan amalan soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Demikian wallahu taala alam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.